Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim dan Nurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang kaidah-kaidah Quran yang sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kaidah yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan wahai kalian para suami, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ayat ini atau kaidah ini Allah ambil dari firman Allah, atau kita ambil dari firman Allah, ya. Surat An-Nisa ayat 19, ya, yang di mana Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, sikapilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci mereka, namun di balik kebencian kalian bisa jadi Allah memberikan banyak kebaikan, ya. Bisa jadi Allah memberikan banyak kebaikan di balik kebencian kalian terhadap istri-istri kalian, ya. Ayat ini sebab nuzulnya sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, ya. Beliau berkata, "Kanu idza mata rajulu kana awliya'uhu ahaqqu bimra'atihi." Kalau ada seorang meninggal dunia, ya, maka yang paling berhak untuk mengatur jandanya adalah keluarga-keluarga dari suaminya yang meninggal, ya. Itu aulia, keluarga-keluarga dari suaminya yang meninggal. Bukan keluarga wanita yang mengatur wanita tersebut, tapi dari keluarga-keluarga suaminya yang meninggal. Insya'a ba'dhum tazawwajaha, kalau mau maka keluarga suaminya menikahi janda tersebut, apakah kakaknya, apakah adiknya, apakah omnya, apakah ponakannya, apakah sepupunya. Wa insya'u zawwajuha, kalau mereka mau atau mereka menikahkan wanita ini dengan laki-laki yang lain. Tapi yang ngurus semuanya adalah keluarga suami yang meninggal. Wa insya'u lam yuzawwijuha, kalau mereka berkehendak mereka tidak menikahkan wanita ini sehingga dibiarkan terkatung-katung menjanda selamanya, ya. Fahum ahaqqu biha min ahliha, maka keluarga laki-laki lebih utama mengurusi wanita ini daripada keluarga wanita itu sendiri. Fa nazalat hadhil ayah fi dzalik, maka turunlah ayat ini menegur semua perbuatan tersebut, bahwasanya mensikapi para wanita harus dengan cara yang terbaik, ya. Bahkan ketika sang suami sudah meninggal, jandanya harus disikapi dengan baik, apalagi ketika sang wanita masih hidup. Makanya Allah mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah wanita tersebut, istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci, ya, di sini Allah bayangkan Allah menyuruh seorang suami berbuat baik kepada istrinya, padahal dia lagi tidak suka sama istrinya, yaitu ada perangai-perangai yang dibenci oleh suaminya. Tetapi Allah tetap menyuruh sang suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an, ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci dengan mereka, bisa jadi di balik kebencian tersebut ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah berikan, ya. Bagaimana lagi kalau ternyata istri adalah wanita yang soleha, istri adalah wanita yang taat, ya. Sedangkan istri dalam kondisi seorang laki tidak suka saja, Allah masih menyuruh atau masih mengutamakan agar seorang suami bersabar dengan kondisi istrinya yang tidak menyenangkan, apalagi dalam kondisi istrinya yang soleha dan baik kepada suaminya. Maka ayat ini lebih fokus kita tujukan kepada para suami, ya. Kita harus punya landasan dalam kehidupan ini. Kalau kita bermuamalah dengan istri kita, kita punya landasan, yaitu berbuat baik kepada mereka. Karena berbuat baik kepada istri bukan hanya sekedar
bukan hanya sekadar perkara duniawi, tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Di balik muamalah kita terhadap istri kita ada ibadah-ibadah yang mulia, ada pahala yang banyak ya. Tapi perhatikan kaidah ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri dengan cara yang baik ya. Sebagian ulama seperti Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkamul Quran ya. Demikian juga Al-Jassas ya, Al-Hanafi dalam kitabnya Ahkamul Quran, mereka menjelaskan perkataan ashiru ya dari isyrah. Isyrah itu maknanya mirip dengan asyarah dari sisi ada makna kesempurnaan, ada makna kesempurnaan. Makanya dikatakan asyarah jika bilangan sudah genap dari 1 sampai 10. Intinya makna isyrah atau dari ashiru muasyarah itu ada makna kesempurnaan. Sebagai isyarat bahwasanya ketika seorang suami menggauli istrinya, bersikap kepada istri, dia berusaha bersikap dengan yang terbaik. Ya, karena Allah menggunakan kata lafal wa ashiruhunna ya. Yaitu pergaulilah kepada mereka dengan yang terbaik. Dan itu yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik ya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa ya. Sebaik-baik orang yang sempurna imannya adalah yang paling terbaik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahli, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Bayangkan hadis ini Nabi menggandengkan antara iman dengan akhlak, kemudian Nabi gandengkan antara akhlak, Nabi contohkan dengan akhlak terhadap istri. Dan tadi Nabi mengatakan yang terbaik di antara kalian di sisi Allah yang paling terbaik bagi istrinya. Jadi ini poin nih ikhwan, terutama para suami. Demikian juga mungkin para jomblo yang belum menikah, hendaknya benar-benar perhatian masalah ini. Bahwasanya menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah ya. Ada pernak-pernik kehidupan. Kemudian tidak semua orang kemudian diberi kemudian mendapatkan istri yang selalu taat ya, tidak apalagi di zaman sekarang ini yang di mana hurriyah, kebebasan digembar-gemborkan sehingga digambarkan bahwasanya seorang wanita yang soleh yang taat kepada suami adalah orang wanita yang primitif, yang terbelakang ya. Wanita yang modern adalah wanita yang berani membangkang suaminya. Wanita yang modern adalah wanita yang berani menentang suaminya dan yang lain halnya ya. Wanita yang terbaik adalah wanita yang sering keluar rumah dan banyak hal yang ajaran-ajaran dari luar yang masuk ke dalam kaum muslimin sehingga mengajarkan hal yang buruk kepada istrinya. Kalau orang ditanya sebagian wanita kalau ngumpul, kalau ada satu wanita yang curhat tentang suaminya, langsung sudah bantah saja, itu minta cerai saja, seperti itu. Dan ini kondisi semakin berat bagi para suami ya. Di sisi lain suami ya juga terpengaruh dengan kehidupan yang buruk yang meremehkan istrinya dan yang lainnya. Intinya kita kalau menjadi suami yang soleh, suami yang baik, kita harus menjalankan perintah Allah. Kita menjalankan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan istri kita dengan satu kaidah yang agung, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Saya katakan tadi al-muasyarah itu isyarat tentang bagaimana sebaik mungkin bisa berbuat baik kepada istri ya, kepada istri. Timbul pertanyaan, bagaimana cara kita berbuat baik kepada istri? Di situ Allah menggunakan kata al-ma'ruf. Al-ma'ruf kembali kepada urf, yaitu suatu kebaikan yang didasarkan kepada urf, tradisi masing-masing masyarakat. Ya, Allah tidak kasih batasan tertentu. Tapi yang jelas kalau menurut masyarakat itu baik, maka itu baik dari sisi bermuamalah. Dan ayat-ayat yang seperti ini dalam Al-Quran ada beberapa yang di situ semuanya dikembalikan kepada urf, kepada tradisi dalam bermuamalah. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan para wanita punya hak sebagaimana mereka punya kewajiban. Dan hak mereka juga bil ma'ruf, sesuai dengan yang ma'ruf ya. Mereka punya kewajiban terhadap suami dan mereka punya hak juga yang bisa mereka tuntut dari suami, dan suami hendaknya menunaikan hak para istri dengan yang ma'ruf. Contoh ayat yang sedang kita bahas, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri sekalian dengan cara yang baik sesuai dengan tradisi masyarakat ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Kata Allah, cerai itu 2 kali ya.
cerai itu 2 kali, maka fa imsakun bima'ruf, kalau tidak ingin cerai maka tahanlah istri kalian dengan cara yang baik, ya. Jangan tidak mau cerai tapi disikapi dengan cara yang buruk, dihinakan, direndahkan, dijadikan menderita. Kalau kalian mau tidak cerai, tahan istri dengan cara yang baik. Au tasrihum bi ihsan, atau dengan menceraikan dengan cara yang baik. Ya. Jadi demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa imsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Ya, jika kalian telah menceraikan istri-istri kalian dan sudah mau selesai masa iddahnya, ada pilihan di depan kalian. Mau kembalikan istri setelah diceraikan, tapi kalau mengembalikan dengan cara fa amsikuhunna bima'ruf, yaitu rajut kembali tali pernikahan tapi dengan cara yang baik, bukan dengan menyakiti mereka. Au sarrihuhunna bima'ruf, atau kalau tidak kuat lagi dengan istri harus cerai, maka cerai dengan cara yang baik. Bukan dengan ngamuk-ngamuk, dengan teriak-teriak, dengan dendam, dengan melukai, dengan KDRT, enggak. Mumpung sebelum saya cerai saya pukul dulu, enggak. Kita ikuti perintah Allah. Fa amsikuhunna bima'ruf, kalau mau tahan tetap dalam tali rumah tangga maka cara yang baik. Kalau mau cerai dengan cara yang baik. Jadi ini banyak dilanggar oleh kaum muslimin sendiri, ya. Hampir tidak ada perceraian dengan cara yang baik. Hampir tidak ada. Ya, rata-rata perceraian dengan cara yang buruk, dengan menyimpan dendam, berkelanjutan, ya, tuntut menuntut, ya, anak-anak jadi korban setelah perceraian ini. Itu yang terjadi di masyarakat. Tidak mengingat masa lalu yang indah, tidak mengingat orang ini pernah punya jasa sama saya, yang ingat dendam. Dan itu yang terjadi, ya. Oleh karenanya Allah merintahkan agar kalaupun cerai dengan cerai yang baik. Contoh lagi Allah kaitkan dengan al-ma'ruf dengan tradisi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurda'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimar radha'ah. Dan para ibu yang menyusui anak-anaknya jika ingin menyempurnakan susuan maka hendaknya mereka menyusui anak mereka selama 2 tahun. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan sang ayah bapak dari anak tersebut hendaknya menanggung rizki dari ibunya yang menyusui. Jadi dia harus belikan makanan, dia belikan baju bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Jadi cara kita berbuat baik kepada istri kita, ya menurut kita suatu yang ma'ruf sudah cukup, maka itu sudah baik, ya. Dan kita tahu di Indonesia namanya berbuat baik sama istri banyak, ya. Kita belikan hadiah, kita manjakan, kemudian kita murah senyum kepadanya, sisihkan waktu untuk ngobrol dengan dia, ada waktunya kita jalan-jalan, kita hargai keluarganya itu mertua kita hargai kakak dan adiknya itu ipar-ipar kita, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan kebaikan terhadap istri, baik dalam rumah maupun di luar rumah, ya. Dan ya masyarakat bisa nilai namanya suami yang baik itu begini, ya. Itu kita lakukan seperti itu, lakukan. Jadi ini ikhwan, ini bukan sekedar duniawi, ya. Ini ibadah. Yang sampaikan, ini ibadah kita kepada Allah. Saya sering sampaikan bahwasanya kehidupan rumah tangga merupakan ladang pahala, dan kebanyakan waktu kita habiskan di rumah tangga. Interaksi dengan istri, interaksi dengan anak, ya. Nah, kalau kita salah berinteraksi, khawatirnya kita waktu terlewatkan tanpa ada pahala, bahkan bisa jadi menjadi dosa. Kita zalimi istri kita zalimi anak kita. Dan emang dikira bahwasanya ketika kita berbuat zalim kepada anak istri, kemudian perkaranya selesai, jawabannya tidak. Hari kiamat mereka akan nuntut. Ya, saya sering sampaikan tentang sebagian tafsir dari firman Allah, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ketika ditiupkan sangkakala, maka seorang akan lari dari saudaranya, akan lari dari bapak dan ibunya, lari dari istrinya dan anak-anaknya. Di antara tafsiran para salaf yaitu karena dia takut dituntut. Selama ini di dunia dia kurang menunaikan hak istri dan menunaikan hak anak, menunaikan hak ibu, menunaikan hak kakak dan adik, ya. Maka jangan sampai kita para laki ternyata dalam kehidupan dunia kita menzalimi orang-orang terdekat kita, ya. Ingat bahwasanya rumah tangga adalah lahan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Karenanya Nabi SAW mengingatkan, ya, kepada para lelaki, ya, ini kaidah ini berkaitan dengan para lelaki, ya. Kata Nabi SAW ketika hari Arafah, atau hari Arafah, hari berkumpulnya para sahabat. Ketika itu yang berhaji bersama Nabi, ada yang mengatakan 80.000, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 120.000, intinya sekitar 100.000. Para sahabat, dan jumlah ketika itu sangat banyak, 100.000. Kemudian mereka kumpul di padang Arafah. Kemudian Nabi SAW ingatkan
tentang berbuat baik kepada istri. Kalau memang itu perkara yang sepele, ya, kenapa Nabi ingatkan di padang Arafah? Ya. Rasulullah bersabda, "Fattaqullaha fin nisa." Bertakwalah kalian kepada Allah dalam bermuamalah dengan istri. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah. Ingatlah kalian telah mengambil istri-istri kalian, ya, dengan pengamanan dari Allah. Dalam riwayat bi amanatillah, amanah dari Allah. Istri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka, itu kalian bisa menggauli mereka dengan kalimatullah, dengan kalimat Allah, itu dengan akad nikah dan yang semisalnya, ya. Jadi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini amanah. Kalian menghalalkan juga karena Allah dengan akad nikah. Maka hati-hati, bertakwalah kepada Allah, kata Nabi. Fin nisa, bertakwalah dalam bermuamalah dengan mereka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Kemudian Rasulullah sebutkan di antara hak para laki, yaitu tidak boleh wanita memasukkan seorang pun dalam rumahnya yang tidak diizinkan oleh suaminya. Ini di antara adab wanita, kalau ada tamu yang mau tinggal masuk rumahnya harus dengan izin suaminya, karena itu rumah-rumah suaminya. Ya, fa in fa'alna dzalik fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau ternyata mereka melakukan pelanggaran, maka silakan pukul istri kalian dengan pukulan yang tidak memberi bekas, yaitu pukulan mendidik, bukan pukulan dendam. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan mereka para wanita punya hak yang harus kalian tunaikan wahai para suami, berupa rizquhunna, itu makanan dan keperluan kehidupannya, kebutuhan primernya, wa kiswatuhunna, demikian juga bajunya harus disediakan, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ini kaidah yang agung yang saya perlu mengingatkan diri saya sendiri, dan juga saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian, kepada para pemirsa, terutama para suami. Ingatlah bahwasanya kita bermuamalah dengan istri itu adalah ibadah. Maka berusaha untuk bermuamalah dengan yang terbaik, ya. Maafkan mereka karena mereka, ya, namanya wanita punya kekurangan, dan Rasulullah bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu." Hendaknya kalian saling mengingatkan. Istausu bin nisa'i khairan, artinya hendaknya kalian saling mengingatkan para suami. Satu di antara kalian saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada istri. Ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian, ini isyarat bahwasanya sering suami lupa untuk berbuat baik kepada istri, ya, berbuat baik kepada istri sering terlupakan. Kemudian Nabi menjelaskan kalau ada pun sikap-sikap buruk yang mereka lakukan, maka itu suatu tabiat yang ada pada mereka. Kata Nabi SAW, fa innahunna khuliqna min dhila. Sungguhnya para wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk kita tahu bengkok. Wa a'waju syai'in fi dhila a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas. Semakin atas semakin bengkok, semakin ke bawah semakin kurang bengkok, ya. Itu sebenarnya mengatakan maksudnya lisan wanita memang sulit untuk diluruskan, ya, sering menyakiti hati suami, dan terkadang begitu ucapan mereka sulit untuk mereka jaga, sehingga ketika Nabi mengisyaratkan atau menjelaskan wanita terbuat dari tulang rusuk yang bengkok, maka lelaki harus bersabar, ya, beri uzur kepada para wanita, ya. Tentunya ini pembahasan kita terhadap para lelaki. Adapun wanita taat kepada suami, pembahasannya tersendiri. Tapi saya ingin menanamkan dalam diri kita sebagai suami bahwasanya bermuamalah dengan istri adalah ibadah, lahan ibadah. Sabar, kita harus sabar karena argo pahala ngalir terus. Sabar bicara dengan mereka, sabar menasihati mereka, sabar mendidik mereka, kerjasama dengan mereka ketika ngurusi anak-anak, ya. Banyak hal yang harus kita berikan waktu kepada istri kita atau kepada ibunya anak-anak kita, ya. Jangan sampai muncul penyakit sebagian orang yang kalau sama orang lain Masya Allah lemah lembut, punya waktu banyak buat orang lain, ketawa ketiwi sama orang lain, betah ngobrol sama orang, tapi sama istri gak betah. Ngobrol sedikit sudah gak betah. Bercanda sama istri kayaknya hambar, tidak mau bercanda sama istri. Bercanda sama kawan Masya Allah, ketawa ketiwi, suara terbahak-bahak didengar dari istri dalam rumah, terbahak-bahak, ya. Adapun sama istri tidak bisa bercanda, ya. Kalau ngobrol sama orang seakan-akan waktu terbuang-buang, ketika sama istri sok sibuk, ya. Terkadang sama teman traktir sana traktir sini, tapi sama istri tidak pernah ditraktir. Ada fenomena seperti ini. Fenomena orang yang kalau sama orang jauh sangat begitu perhatian, kemudian ringan tangan, mudah membantu. Tapi kalau sama istri semuanya perhitungan. Semuanya perhitungan. Dan ini salah dalam prioritas.
Ya ikhwan, ingatlah bahwasanya rumah Anda adalah lahan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Di antaranya adalah bagaimana seorang bermuamalah dengan istrinya dengan muamalah yang terbaik. Adapun contoh dari Nabi SAW bermuamalah dengan istrinya cara yang baik tentunya banyak, tidak saatnya kita bahas sekarang karena itu sudah kita bahas dalam bahasan yang lain. Cuma saya ingin sampaikan poin ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Saya ingatkan kembali, Allah mengatakan pergaulilah mereka dengan cara yang baik, dan kalimat isyrah menunjukkan kesempurnaan, artinya berusaha menggauli mereka dengan serius dengan sebaik-baiknya. Kita kan ingin dapat pahala dari sisi ini, dari sisi kehidupan rumah tangga, maka berusahalah untuk bisa berkomunikasi dengan istri, bercanda dengan istri, melayani dengan sebaik-baiknya, mendidik dia dengan sebaik-baiknya, berkorban harta, berkorban waktu, berkorban perasaan, semuanya agar kita dapat pahala. Kalau kita sudah tahu ini berpahala, kita tentunya akan sabar. Sama seperti seorang laki, ketika dia tahu berbakti kepada orang tuanya, pahalanya besar. Maka apa yang dilakukan? Dia sabar. Mau orang tuanya cerewet, mau orang tuanya ngomel-ngomel, dia sabar. Karena dia tahu itu pahala, ladang pahala di depan matanya. Ya. Sama seperti seorang misalnya mau haji, dia mau hajian, dia tahu ladang pahala, maka dia bersabar, di bawah terik matahari, kemudian berjalan dengan jarak yang jauh berkilo-kilo, masuk dalam kepadatan yang luar biasa, keringat bercucuran, kemudian kelaparan, kedinginan, macam-macam ya. Tapi dia sabar, kenapa? Dia tahu ini ladang pahala. Nah, saya ingin demikian juga kita para laki, ketika kita tahu bahwasanya mensikapi istri ladang pahala, kita harus memposisikan diri kita untuk bersabar. Posisikan diri kita untuk bersabar, saya sedang mencari pahala. Sama kita ngajar anak kita, itu anak kita bandel mungkin, kita teriak-teriak, tapi kita kan mau cari pahala dengan anak kita. Maka kita sabar, kita menyabarkan diri. Ini peringatan buat saya pribadi dan juga kepada para suami agar mencari pahala sebanyak-banyaknya dari bersikap terhadap istri. Taib. Kaidah berikutnya adalah kaidah yang Allah turunkan dalam surat Al-Qasas ya, yang berkaitan dengan Qarun ya. Wa bataghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang artinya carilah ya dari apa yang kau berikan kepadamu berupa kenikmatan, berupa rizki, berupa harta. Carilah dengan harta tersebut karunia yang Allah berikan kepadamu. Gunakan karunia tersebut untuk apa? Untuk mencari darul akhirat, untuk mencari surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kau lupakan atau jangan kau tinggalkan bagianmu dari dunia, itu jatahmu dari dunia. Ini adalah kaidah yang asalnya adalah ucapan orang-orang yang saleh yang menasihati Qarun ya. Qarun. Jadi Qarun, inna Qarun apa namanya? Kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Jadi Qarun ini adalah seorang yang hidup dari kaum Nabi Musa ya. Kemudian dia diberi kekayaan dan dia sombong dan dia angkuh, dia keluar dengan kekayaannya yang sangat banyak ya. Sangat luar biasa kekayaannya ya. Maka ketika dia bertemu dengan orang-orang yang saleh, orang-orang saleh tersebut tidak hasad kepada dia ya. Karena orang saleh tahu bahwasanya harta itu adalah ujian. Urusannya panjang, ada pertanggungjawabannya di akhirat. Ditanya dari mana dapat harta dan kemana dihabiskan. Maka mereka menasihati Qarun bukan karena hasad, bukan karena dengki, tapi karena sayang kepada sesama kaum muslimin. Maka mereka berkata, "Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah." Wahai Qarun, carilah engkau dari karunia Allah berikan kepadamu, gunakan kesempatan karunia Allah berikan kepadamu untuk bisa mencari surga. Dan itu benar. Banyak orang yang bersedekah enggak punya duit. Banyak orang yang bangun masjid enggak punya duit. Banyak orang yang berbakti kepada orang tuanya, dia enggak punya apa-apa, bagaimana berbakti? Dia ingin kasih ibunya pemberian, ibunya sakit dia tidak bisa bantu, ibunya butuh rumah tidak bisa dia belikan, ibunya banyak kebutuhan bapaknya dia tidak bisa penuhi. Kenapa? Dia enggak punya duit. Ya. Sehingga kalau orang punya harta, kesempatan bagi dia untuk meraih akhirat. Dia bisa bangun masjid, dia bisa membantu anak yatim, dia bisa bantu para janda, dia bisa bantu fakir miskin, dia berbakti kepada orang tuanya, dia bisa memberi kebahagiaan kepada tetangganya, kepada kawan-kawannya. Harta kalau diolah dengan sebaik-baiknya maka merupakan ladang pahala yang bisa menaikkan seorang ke surga yang sangat tinggi.
Maka orang-orang soleh ini mengingatkan Qarun atas kelebihan kenikmatan yang dimiliki oleh Qarun. Maka mereka berkata, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Wahai Qarun, itu harta yang kau miliki karunia, gunakanlah untuk mencari akhirat. Tapi bukan maksud kami wahai Qarun, maksudnya kau tinggalkan semua kenikmatan dunia kemudian tidak nikmati sama sekali. Bukan begitu maksud kami. Makanya mereka lanjutkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Dan jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Kemudian mereka lanjutkan lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya. Ini ada faedahnya, yaitu kalau kau berbuat baik sebagai kewajiban Allah berbuat baik kepadamu, maka kau berbuat baik kepada manusia yang lain. Allah kasih kau rezeki, maka kau beri rezeki pada orang lain. Dan ini juga isyarat bahwasanya kalau kau ingin berkelanjutan Allah berbuat baik kepadamu, maka berbuat baik juga kepada orang lain. Wala tabghil fasada fil ardi, innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan jangan kau ingin melakukan kerusakan di atas muka bumi, sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kerusakan. Apa kata Qarun ketika dinasihati? Dengan angkuhnya dan sombongnya dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini dapat harta karena saya punya ilmu. Ini dua ada tafsiran. Jadi Qarun mengatakan menjawab nasihat mereka. Dia tidak mengatakan syukran, jazakumul khairan, ya, saya akan berusaha. Tapi dia jawab dengan meremehkan mereka, seakan-akan dia nuduh kalian hasad, ya. Tidak seperti saya. Saya dapat punya harta banyak. Ya, kalian nasihat begini-begini, dia tidak harusnya yang menerima aja, harusnya ya syukran, saya belum bisa melaksanakan atau bagaimana. Orang niat baik sama kita sampaikan dengan cara baik-baik. Ya, enggak usah kita sombong angkuh, merasa tinggi di depan dia. Ini dia kan niat baik nasihati kita. Ya. Tapi sebagian orang kalau dinasihati akhadhatul izzah, merasa tinggi, merasa hebat, merasa tidak pantas untuk dinasihati, dia merasa dia yang harus menasihati. Qarun ketika dinasihati dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini bisa begini karena ilmu yang ada padaku. Ada dua tafsiran terhadap innama utituhu ala ilmin indi. Ada yang mengatakan maksudnya, saya ini kaya karena saya punya ilmu perdagangan, saya pandai berdagang, saya pandai mencari rezeki sehingga memang saya pantas untuk kaya. Ini yang pertama. Yang kedua, tafsirannya seakan-akan dia berkata, memang Allah tahu ala ilmin indi, yaitu Allah tahu saya memang pantas untuk jadi orang kaya. Saya memang pantas jadi orang kaya, Allah tahu tentang hal tersebut, maka Allah jadikan saya kaya. Ini semua adalah kata-kata yang menunjukkan ujub, bangga diri, merasa tinggi dan merasa rendah pada orang lain. Baik, jadi ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah terutama ini penting bagi orang-orang yang diberi kelebihan harta, bahwasanya kalau Anda punya karunia, yang utama adalah menggunakan karunia tersebut untuk mencari surga, kehidupan yang abadi. Gunakan karunia yang Allah berikan di dunia ini untuk meraih kehidupan yang abadi di surga kelak. Dan ayat ini sering disalahartikan oleh sebagian orang. Mereka mengatakan, cari dunia tapi jangan lupakan akhiratmu. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Mereka menerjemahkan ayat ini dengan kebalik. Sebagian orang, saya dulu sering dengar orang salah menerjemah ayat ini. Jadi seakan-akan terjemahannya, cari dunia tapi jangan lupa akhirat. Seharusnya kebalikan, cari akhirat jangan lupa dunia. Artinya dunia ini ya perkara yang ringan. Jangan kau sibukkan sih, tapi jangan kau lupakan, maksudnya demikian. Tapi lain halnya ketika diterjemahkan terbalik, carilah dunia, jangan lupa akhiratmu, seakan-akan dunia utama, akhirat ya jangan ketinggalan. Dan ini salah terjemah, sehingga kesannya berbeda. Harusnya kita nerjemahkan, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fil ardi fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Maksudnya, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah, gunakanlah karunia yang Allah berikan kepadamu untuk meraih akhirat. Dan saking begitu hinanya dunia, jangan kau pedulikan, tapi jangan kau lupakan. Ya karena dunia ini apa? Dunia mal'un, kata Nabi SAW. Terlaknat, kecuali yang digunakan untuk kebaikan. Dunia ini hina di hadapan Allah, kecuali yang digunakan untuk akhirat. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma asakallahu minha kafiran syarbatama. Kata Nabi SAW, seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, ada nilainya seperti nilainya sayap nyamuk, tentu Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir seteguk air pun.
Namun karena dunia lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah berikan dunia tersebut kepada orang kafir sebanyak-banyaknya. Enggak ada masalah. Karena dunia tersebut tidak dinilai si Allah. Ya, terlalu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kehidupan dunia bahwasanya akan selesai ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum. Banyak sekali. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan, hanya segedar gurau, hanya sebentar. Bermain-main kemudian selesai ya. La'ibun hanya permainan, tidak ada manfaatnya ya. Wa zinatun wa tafakhurun hanya bangga-banggaan, hanya perhiasan yang melalaikan. Wa takatsur fil amwali wal aulad, banyak-banyakan, banyak ini, banyak perusahaan, banyak milik ini, milik seperti dunia. Tapi kata Allah, kama thali ghaithin ajabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarus musfarra thumma yakunu hutama. Tapi seperti air hujan yang turun ke muka bumi menumbuhkan tumbuhan yang hijau, orang semua kagum melihat tumbuhan tersebut, tiba-tiba menjadi kering, sirna, ditiup angin, ya, tidak ada nilainya. Itu dunia kalau kita murni gunakan dunia. Tapi ketika dunia tersebut kita jadikan sarana untuk meraih akhirat, seperti nasihat orang-orang soleh tadi kepada Qarun, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, ya. Jadikanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat, maka dunia akan menjadi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ni'mal malu salih lil rajuli salih, sebaik-baik harta yang baik adalah yang dimiliki oleh seorang yang saleh. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi mulia di antaranya dengan hartanya yang banyak yang dia gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf mulia dengan hartanya. Ya, kenapa dia gunakan hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Lihatlah bagaimana Utsman bin Affan menjadi sangat mulia. Kenapa? Betapa sering dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi ketika Utsman berinfak dalam perang Tabuk, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm aw kama qala. Setelah ini tidak ada yang memberi mudarat kepada Utsman radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia telah berinfak luar biasa. Bagaimana Nabi SAW pernah memuji Abu Bakar karena harta yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW di depan Abu Bakar, ma nafa'ani malun qad ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat kepada aku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Fabaka Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma ana wa mali illa laka. Tidaklah diriku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang betapa banyak orang mulia dengan bangun masjid, betapa banyak orang mulia untuk bangun panti asuhan, membantu kepada anak yatim, beri bantuan luar biasa. Jadi harta itu kalau kita bisa manage dengan baik dan tidak dimasukkan dalam hati kita, maka akan mudah membuat kita meraih surga yang tinggi. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah ketika membahas tentang bahwasanya innal fuqara yadkhulul jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Kata dalam hadis kata Nabi SAW, sungguhnya orang miskin masuk ke surga lebih cepat daripada orang kaya 500 tahun lebih cepat. Ya. Kenapa? Karena banyak hartanya harus dihisap, di antara yang membuat dia terlambat karena banyak perkara yang harus dia ditanyakan. Tapi bukan berarti kalau orang kaya terlambat masuk surga, berarti surganya rendah. Tidak, bisa jadi setelah dia dihisap ternyata surganya jauh lebih tinggi. Kenapa? Dia gunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk mencari akhirat. Oleh karenanya ikhwan, kita diberi rezeki oleh Allah dengan berbagai macam rezeki. Yang diberi rezeki berupa duit, diberi rezeki oleh kecerdasan, diberi rezeki oleh kepintaran, rezeki oleh tubuh yang kuat. Maka gunakan semua yang potensi yang Allah berikan kepada kita untuk mencari akhirat, dan jangan lupa dengan dunia, ya. Jangan lupa dengan dunia. Kemudian tadi di antara nasihat mereka kepada Qarun, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Ini isyarat bahwasanya kalau kita ingin Allah terus berbuat baik kepada kita, maka kita berbuat baik sama orang. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, maka Allahu fi aunil abdi, fallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba jika sang hamba senantiasa menolong saudaranya. Jadi demikian, ya. Di bawah hamba ini selalu berbuat baik sama saudaranya, Allah juga selalu berbuat baik sama dia. Dan demikian. Kapan dia berhenti berbuat baik, maka berhenti juga. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Dan itu suatu kaidah yang selalu berlaku. Ya. Dan ini salah satu ceramah yang saya ingat ketika saya pertama kali di Madinah, masuk kuliah, kemudian ada guru saya cerita tentang kisah seorang soleh
yang dia kalau dapat rezeki dia selalu kasih sama orang. Sampai ada yang tegur, Anda dapat rezeki selalu kasih orang. Ya. Kenapa tidak Anda simpan, Anda tabung dan yang? Kata dia, saya punya kebiasaan sama orang dan Allah punya kebiasaan sama saya. Ya. Kebiasaan saya sama orang adalah Allah kalau kasih rezeki, saya kasih ke orang. Ya. Maka saya ingin selalu kebiasaan saya dengan orang saya jaga agar kebiasaan Allah kepada saya pun terjaga. Saya tidak ingin merubah kebiasaan saya dengan orang. Kalau berubah kebiasaan nanti Allah rubah kebiasaannya kepadaku. Ya. Oleh karenanya di antara cara sarana agar seorang bisa menjaga karunia Allah kepadanya dengan dia berbuat baik kepada orang lain. Dengan cara dia berbuat baik kepada orang lain. Di sini juga kita pahami bahwasanya kita juga jangan salah paham dengan mencela dunia tanpa mengarahkan ya. Seakan-akan dunia itu hina secara zatnya. Jawabannya dunia itu hina kalau tidak digunakan di jalan Allah. Tetapi kalau digunakan di jalan Allah maka dia mulia ya. Maka dia mulia dan kita tahu syariat Islam atau kaum muslimin membutuhkan dunia ya. Semuanya zakat perlu dunia, haji perlu dunia, ya perlu duit. Mau zakat perlu duit, haji perlu duit, bangun masjid perlu duit, peperangan perlu duit. Kalau enggak punya duit gimana mau perang? Mau beli senjata, mau beli ini enggak punya duit. Ya. Jadi dunia itu tidak tercela kalau digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak dilarang untuk memiliki harta yang banyak. Selama Anda gunakan hal tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk berbakti kepada orang tua, untuk disumbangkan kepada kaum muslimin dan banyak hal kita bisa gunakan dengan harta yang kita miliki. Taib. Ini kaidah yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang masalah dunia. Jangan masukkan dunia dalam hati kita ya. Ingat kita harus sisihkan tabungan kita untuk kita sendiri di akhirat kelak. Ya, kalau kita berbuat baik bukan untuk Allah, untuk kita ya. Cari akhirat dan jangan lupa duniamu. Jangan dibalik cari dunia, jangan lupa akhiratmu. Itu keliru. Taib, kaidah berikutnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 120 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ini kaidah yang sangat kita butuhkan di zaman sekarang ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada engkau wahai Muhammad sampai kau mengikuti agama mereka ya. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada engkau wahai Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka ya. Ini kaidah penting ya. Mengingatkan kepada kita tentang bermuamalah dengan orang-orang kafir, terutama Yahudi dan Nasrani, ya. Karena kita tahu bahwasanya kita sering berinteraksi dengan mereka dan kita orang Yahudi akan ada terus sampai hari kiamat. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwasanya di antara musuh kaum muslimin pada hari kiamat kelak adalah orang Yahudi dan mereka akan mengikuti Dajjal dan terjadi peperangan dahsyat antara kaum muslimin dengan Dajjal dan para pengikutnya di antara orang Yahudi, ya. Mereka ahlul kitab ya, kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan cara yang baik ya. Ya, bahkan dalam perdebatan kata Allah Subhanahu wa taala wala tujadilu ahlal kitabi illa billatihi ahsan illa alladziina dzalamu minhum. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Allah perintahkan untuk berdebat pun cara yang baik. Maka ini isyarat kita bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik. Untuk berdebat saja yang saatnya kita gontok-gontokan harus berbuat dengan cara yang baik. Apalagi yang bermuamalah keseharian. Begitu ada hubungan dekat dengan Yahudi dan Nasara sampai Allah menghalalkan menikahi wanita-wanita Yahudiyah dan wanita-wanita Nasraniyah, dibolehkan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hilakum wa ta'amul lahum wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanan mereka, sembelihan mereka dari ahlul kitab halal bagi kalian sebagaimana sembelihan kalian halal bagi mereka. Dan wanita-wanita dari mereka dari ahlul kitab halal kalian untuk kalian nikahi, ya, tidak jadi masalah. Menunjukkan interaksi banyak antara kaum muslimin dengan kaum ahlul kitab. Dan itu dipraktikkan di zaman Nabi SAW, dipraktikkan di kalangan para sahabat, bahwasanya mereka hidup bertetangga dengan Yahudi atau Nasrani. Di zaman sahabat kebanyakan Yahudi. Tetapi bagaimanapun kita berbuat baik kepada mereka, kita harus sadar bahwasanya mereka tidak akan ridha ya, sampai kita mengikuti agama mereka.
Maka hendaknya kita bermuamalah dengan batasan-batasan yang syar'i, tidak boleh berlebih-lebihan. Kalian berlebih-lebihan pun mereka tidak akan ridho sampai kita ikuti agama mereka. Sampai kita ikuti agama mereka. Ya. Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian dan tidak musuhi agama kalian. Ya, kalian berbuat baik kepada mereka silakan, berbuat adil kepada mereka. Ya, innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang adil. Bahkan tidak boleh kita menzalimi mereka ya, dengan mensifati yang tidak benar. Ya, kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'diluhu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum buat kalian tidak berbuat adil kepada kaum yang kalian benci tersebut. I'dilu, berbuat adillah, wa aqrabu littaqwa. Adil adalah lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi kalau kita bicara ayat-ayat bagaimana tentang bermuamalah dengan non-muslim, orang kafir, Yahudi Nasara, sangat banyak ya. Dan praktek Nabi SAW luar biasa, bagaimana Nabi SAW bertetangga dengan orang Yahudi. Bagaimana Nabi SAW menyenguk pembantunya yang Yahudi kemudian Nabi dakwah, akhirnya dia masuk Islam ya. Bagaimana Rasulullah SAW memaafkan orang-orang Yahudi ya. Bagaimana para sahabat bermuamalah sampai berbelanja dengan orang Yahudi. Sampai Nabi SAW meninggal punya gadai dengan orang Yahudi. Artinya Rasulullah SAW bermuamalah dengan mereka. Tapi ingat, ada batasannya. Ya. Jangan sampai melampaui batas, bertasyabuh dengan mereka. Tidak boleh meniru mereka. Tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menyelisih Yahudi. Ya. Rasulullah menyuruh untuk misalnya menyemir rambut. Orang Yahudi tidak menyemir rambut mereka. Rasulullah SAW suruh di zaman Nabi untuk sholat dengan menggunakan khuf. Karena orang mereka sholat tidak menggunakan khuf. Rasulullah suruh menyelisihi. Ya. Baik perkara ibadah maupun perkara tradisi. Ya. Rasulullah SAW suruh menyelisihi. Ya, jangan ikuti mereka. Rasulullah mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Nah, Allah turunkan firman-Nya, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara." Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada engkau sampai hatta tattabi'a millatahum, sampai kau mengikuti sampai engkau mengikuti agama mereka. Ya. Hati-hati, waspada. Jangan kita melampaui batas dalam bersikap sampai akhirnya kita meniru-niru agama mereka, ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka, ya. Mereka tidak bakalan ridho, ya. Nah, kalau kita sudah mengikuti mereka dalam agama mereka, itu mereka suka. Ya. Ini yang mereka cari, ya. Ingin kita ikut seperti mereka, beribadah bersama mereka, merayakan bersama mereka, itu mereka sukai. Dan itu Allah larang. Jangan ikuti agama mereka. Kenapa? Agama mereka agama kesyirikan. Berbuat baik, oke. Allah yang suruh berbuat baik. Bahkan dalam berdebat saja suruh baik kepada mereka. Nabi SAW mempraktekkan berbuat baik, tapi untuk urusan agama, enggak. Ya. Kata Nabi dalam perjanjian Wasiqatul Madinah, piagam Madinah, lil muslimina dinuhum walil yahudi dinuhum. Kaum muslimin punya agama sendiri, orang Yahudi punya agama sendiri. Dan Allah turunkan ayat, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Harus jelas. Tamayus, kaum muslimin harus punya identitas yang jelas, bukan yang tidak jelas. Ini kita sedihkan sekarang, zaman sekarang orang enggak tahu, ingin cari keridhaan Yahudi Nasara, ingin mencari keridhaan mereka, ingin cari muka di hadapan mereka, berlebih-lebihan. Sampai ibadah dalam maulidan di gereja, kemudian apa maksudnya ya? Ya. Solawatan di dalam gereja, ya. Natalan bareng di gereja, ya. Apa begitu yang disukai oleh Nabi SAW? Ya. Apakah begitu yang dimaksudkan oleh Allah? Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum. Yahudi Nasara tidak akan ridho sampai kalian mengikuti agama kalian. Kalian ingin mencari keridhaan orang Yahudi Nasara dengan cara mengikuti agama mereka, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Maka seorang waspada, ya. Allah ingatkan Nabi SAW, Allah menggunakan walan, mereka tidak bakalan ridho. Bukan berarti kita bermusuhan perang dengan mereka, tidak. Kita menempatkan suatu pada tempatnya. Waktunya berbuat baik. Ya, bagaimana sahabat menyuruh keluarganya untuk membuat makanan kepada tetangganya Yahudi. Ketika dia tanya, sudah bikin? Iya, sudah makanan. Kalian kirim enggak kepada Yahudi tersebut? Tetanggaku, kata mereka tidak. Kata dia, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril datang kepadaku, mengingatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka tetangga akan menjadi ahli waris. Kemudian dia bikin makanan buat diberikan kepada Yahudi. Ya, taib. Kita bermuamalah ada batasannya. Adapun sudah masalah keagamaan, ya acara ritual keagamaan mereka, maka tidak boleh. Ada batasannya. Dan itu yang mereka ingin agar kita seperti mereka. Kita bangga, alhamdulillah kita Islam, tauhid. Yang disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah nabi. Kita tidak menyembah manusia. Tidak. Kita tidak menyembah wali, kita tidak menyembah sunan, kita tidak menyembah malaikat, tidak menyembah jin. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita berlebih-lebihan toleransi, akhirnya ikut serta dalam acara-acara keagamaan mereka, ya. Ya, kapan kita mau mendakwahi mereka? Kapan kita ingatkan bahwasanya sebagaimana Nabi mengirim surat kepada Heraklius, ya. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a. Jelas Nabi mengenai Heraklius. Raja Romawi Nabi kirim kepada, lihat bagaimana Nabi bermuamalah dengan cara yang baik. Nabi tulis ila azimil Rum, ila Herakl azimil Rum. Perhatikan Nabi bagaimana bermuamalah yang baik kepada Heraklius, penguasa atau pembesar Romawi. Jelas Nabi ngakui dia penguasa. Nabi tidak merendahkan, wahai si kafir, wahai si musyrik. Tidak. Nabi sampaikan ketika duniawi, Rasulullah sebutkan. Nabi tidak wahai si kafir, si tidak. Nabi bilang ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Jelas. Tapi apa isinya? Isinya masalah dunia. Rasulullah dakwahi mereka. Ya. Kata Nabi, ya. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Wa ahlul kitab, marilah kita sama-sama menuju satu kalimat yang sama. Itu kalimat tauhid. Jangan kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jangan kita berbuat syirik sama sekali. Jangan sebagian kita mengangkat sebagian yang lain menjadi tuhan-tuhan selain Allah. Kemudian Nabi di akhir mengatakan fa in tawallait, ya. Kalau kau masuk Islam, ya, bagi kau mendapatkan dua pahala. Pahala selama kau Nasrani dan pahala kau masuk Islam. Tapi wa in tawallait, kalau kau berpaling, tidak mau terima Islam dariku, fa alaika itsmul arisin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Jelas. Ya, Nabi dakwahi. Nah, kita ingin ketika berinteraksi dengan orang-orang Yahudi Nasara, kita ingin islamisasi, kita ingin mereka masuk Islam. Kita ingin demikian. Bukan kita berinteraksi dan mereka merasa mereka nyaman dalam kesyirikan mereka. Sehingga mereka semakin pede dengan kesyirikan mereka. Itu salah, berarti cara kita berarti salah. Nabi berbuat baik kepada Yahudi, tapi Nabi dakwahi mereka. Nabi bahkan cuma bukan dakwahi orang Yahudi dalam kota Madinah. Bahkan Nabi kirim sahabat untuk mendakwahi Yahudi sampai di Yaman. Ketika Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal, kata Nabi, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, hati-hati kau akan mendapati ahlul kitab di sana. Maka siapkanlah dirimu. Dakwah. Falyakun awwala ma tadum ilai syahadatu alla ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau dakwah pertama engkau adalah agar mereka bertauhid, bersyahadatain. Ya. Ini yang kita ingin, islamisasi. Karena kita tahu Islam rahmat. Bagaimana agama tidak rahmat? Rahmat. Tauhid rahmat. Melepaskan seorang dari ketergantungan kepada makhluk agar dia bergantung kepada Rabbul Alamin. Jadi Rasulullah berbuat baik dengan aturan yang di mana Rasulullah tetap mendakwahi mereka. Agar mereka tahu kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, yang sangat dibenci oleh Rabbul Alamin. Bukan sebaliknya kita bermuamalah dengan mereka seakan-akan mereka merasa tentram dengan agama mereka, bahwasanya mereka juga benar. Dengan sikap kita menghormati kesyirikan mereka, dengan sikap kita ikut-ikutan, ini gimana sih? Kita mencari keridhaan mereka dengan mengikuti agama mereka, itulah yang Allah ingatkan. Walan tardha ankal yahudu walan nasara tattabi' millatahum. Yahudi Nasrani tidak akan ridha sampai kalian mengikuti agama mereka, ya, sampai kalian ikut acara-acara ibadah mereka, baru mereka senang, ya. Nah, kita dilarang seperti itu. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kita hidup bernegara dengan berbagai macam agama, ada toleransi, ada batasannya, ya. Tapi ada kaidah dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Kecuali agama itu kaidah itu kita buang boleh, mau buang silakan. Ini kaidah, walan tardu ankal yahudi walan nasara tabi'a millatahum. Ya, tidak akan ridha kepada engkau orang Yahudi Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini ayat berlaku sampai sekarang. Ayat berlaku sampai sekarang. Berbuat baiklah kepada sama manusia, tapi ingat hukum-hukum Allah tetap
berlaku. Lihatlah Allah berfirman dalam suatu ayat, jadi renungan bagi kita semua. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Allah bercerita orang Yahudi, banyak dari ahlul kitab berangan-angan agar kalian kufur kembali. Banyak ahlul kitab ingin kalian murtad. Makanya mereka melakukan kristenisasi. Murtad meninggalkan tauhid menuju kesyirikan. Mereka senang hal itu. Hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak itu sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, kita waspada ya. Kita ini justru ingin menularkan Islam kita kepada mereka, bukan membuat mereka bangga dengan kesyirikan yang sedang mereka lakukan ya. Dan mereka berangan-angan agar kita bisa syirik seperti mereka ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kaidah yang terakhir yang mungkin kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kaidah yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Sungguhnya aku dekat. Ini ayat berkaitan dengan ayat-ayat tentang bulan Ramadan, tentang berpuasa ya. Ya syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi hudan syahr Ramadan itu ayat tentang turunnya kewajiban berpuasa ya. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan dan seterusnya. Kemudian Allah sebutkan ayat ini di sela-sela ayat tentang puasa. Allah sebutkan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu la'allahum yarshudun. Kemudian uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Jadi ayat sebelumnya tentang puasa, kemudian ayat tentang berdoa, ayat tentang puasa lagi. Jadi ayat ini di sela-sela ayat tentang puasa. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala melihat konteks ayat yang ayat sebelumnya tentang puasa, kemudian diselingi dengan ayat untuk berdoa, setelah itu ayat puasa lagi, maka para ulama di Ibnu Katsir rahimahullah berkesimpulan bahwasanya orang yang berpuasa doanya mudah dikabulkan. Karena ini ayat untuk memerintahkan untuk doa. Orang yang berpuasa doanya mudah untuk dikabulkan. Dan Ibnu Katsir mengatakan di antaranya ketika iftar. Ya. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya orang di antara doa yang tidak ditolak ya, doa orang yang berpuasa inda fitrihi, tatkala dia sedang berbuka. Dia sedang berbuka. Dan ini dipraktikkan oleh kaum muslimin, terutama di kota Madinah. Kita sering lihat kalau mau menjelang berbuka puasa, maka orang pada mengangkat tangan, menangis, berdoa menjelang berbuka puasa. Karena di puncak-puncaknya rasa haus, di puncak-puncaknya dahaga, di puncak-puncak rasa lapar, di puncak-puncak hati sudah sangat luluh. Sangat mudah Allah kabulkan doa seseorang dalam kondisi demikian. Tapi ayat ini umum, kapan kita ingin berdoa, silakan berdoa. Dan ayat ini menakjubkan di mana? Perhatikan sini ikhwan. Dan ini disampaikan oleh banyak ulama ya. Di antaranya Ar-Razi menyampaikan hal ini. Perhatikan, Allah dalam Al-Quran Allah menyuruh menceritakan tentang bagaimana pertanyaan para sahabat terhadap Nabi. Ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada tentang haid. Qul huwa adzan, katakanlah. Ada selalu Allah mengatakan katakanlah. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Tinggalkanlah wanita ketika masih haid, jangan digauli. Kemudian yas'alunaka 'anil ahillah. Qul, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hilal-hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah hilal itu digunakan untuk penentu waktu bagi manusia dan juga untuk haji. Selalu ada katakanlah. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr dan perjudian. Katakanlah, katakanlah bahwasanya ada manfaatnya di khamr dan perjudian, wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, tetapi dosanya lebih besar. Ya. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Ya. Qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepada engkau tentang orang yang berperang di bulan haram. Katakanlah peperangan di bulan haram adalah perbuatan dosa besar, tetapi begini-begini. Tapi selalu ada kata qul. Katakanlah. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung. Apa yang terjadi pada gunung pada hari kiamat kelak? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah Allah akan hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Semua
dalil Al-Qur'an yang menyebutkan mereka bertanya kepada engkau selalu ada kalimat kul, katakanlah, kecuali ayat ini. Ayat ini enggak ada kata kul, enggak ada kata katakanlah, jawablah wahai Muhammad. Perhatikan ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, Allah tidak mengatakan fakul inni qarib, katakanlah aku Allah dekat. Tapi Allah tidak katakan kalimat kul. Langsung Allah jawab sendiri, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Allah jawab langsung, Allah tidak suruh Muhammad bilang sama mereka. Allah jawab langsung. Ini isyarat bahwasanya Allah sangat dekat kepada hambanya. Ya, sangat dekat. Ilmu Allah sangat dekat dengan hambanya, Allah mengetahui segalanya. Allah Maha mudah mengabulkan doa-doa hambanya. Makanya ketika sebagian sahabat ketika perang Khaybar, mereka berzikir kepada Allah, bertakbir dengan suara yang keras, maka Nabi tegur, Nabi mengatakan, "Arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Innal ladzi tad'unahu sami'un qarib." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian jangan terlalu mengeraskan suara ya ketika berzikir keras-keras ya. Karena kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli maupun gaib, tapi yang kalian seru itu dekat ya. Ya. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang kita minta. Ini isyarat bahwasanya kalau minta tidak perlu pakai perantara. Hukumnya tidak perlu pakai perantara. Dan mudah orang kalau ingin minta kepada Allah. Tidak perlu pakai perantara. Allah mengatakan inni qarib, aku dekat. Tidak sebagaimana sebagian orang yang suudzon kepada Allah, mengkiaskan Allah seperti raja yang zalim ya. Kalau minta kepada raja tidak diterima, harus minta lewat menteri-menterinya, lewat punggawa-punggawanya. Baru nanti permintaannya disampaikan kepada sang raja, baru kemudian raja kabulkan. Allah tidak perlu demikian. Allah langsung minta ya, direct minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian juga kita minta tidak usah repot-repot. Kalau orang minta mungkin kalau ingin minta kepada pejabat harus proposal lah, apalah, tanda tangan ini diketahui oleh ini, kemudian kata-katanya harus bagus, harus tepat, ada mukadimahnya. Allah Subhanahu wa taala minta sudah, ente tinggal angkat tangan, menangis sudah selesai. Kapan saja. Tidak peduli dengan waktu. Mau subuh, mau siang, mau malam, kapan saja mau berdoa tinggal angkat tangan. Kita punya Rabb yang kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Oleh karenanya ini ayat mengingatkan kita dalam kehidupan sehari-hari kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berdoa dalam segala hal. Ya, masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC, mau berhubungan dengan istri, mau makan setelah makan. Banyak doa-doa, naik kendaraan ya, dan naik gunung, turun gunung, semua doa-doa, masuk pasar ada doanya, masuk pada suatu kampung juga ada doanya. Doa banyak sekali agar kita tahu Allah Maha mendengar apa yang kita minta ya. Maka jangan pernah ragu-ragu untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan saja, di mana saja silakan meminta kepada Allah. Selalu gantungkan hati Anda kepada Allah dan jangan gantungkan hati Anda kepada manusia ya, sehingga meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja para pemirsa, para kawan-kawan majelis taklim The Nurs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.